sejarah Islam, ada satu sosok yang begitu ditakuti di medan perang. Seorang panglima yang disebut sebagai pedang Allah yang terhunus. Keberaniannya mengguncang musuh, strateginya tak tertandingi, dan namanya abadi dalam catatan sejarah. Inilah kisah Khalid bin Walid, sang panglima besar yang membawa kemenangan bagi Islam dalam berbagai pertempuran. Inilah kisah heroik perjuangan Islam, kisah keberanian, keteguhan iman, dan kemenangan atas kebatilan. Simak kisah ini sampai akhir. Dikisahkan bahwa pada saat itu, di Arab, banyak sekali bermunculan dukun dan nabi palsu. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Sadyah binti Aris At-Tamimi yang berasal dari Bani Tamim. Dia telah murtad dari agama Nasrani, lalu masuk menjadi pengikut setan. Lantas, dia pun memberikan tipu dayanya kepada para penduduk dan mengaku mempunyai mukjizat seperti para nabi. Di sisi lain, ada juga seorang pria yang mengaku menjadi nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab dari Bani Asad. Akibat ulah para nabi palsu ini, para penduduk pun perlahan menjadi sesat, menolak salat dan zakat, serta memerangi kaum muslimin. Keadaan semakin memburuk ketika banyak orang mulai mengikuti ajaran mereka tanpa berpikir panjang. Hal ini menyebabkan ketegangan di berbagai wilayah dan mengancam persatuan umat Islam. Singkat cerita, kita kembali ke Sadyah. Di sini dia menunjukkan kepada seluruh penduduk bahwa dia bisa menyembuhkan orang yang sedang kerasukan setan. Padahal sebenarnya itu adalah orang suruhannya sendiri. Karena para penduduk sudah termakan tipu daya dari Sadyah, lantas dia pun mengajak mereka, khususnya dari Bani Tamim, untuk ikut bersamanya memerangi kaum muslimin. Berbagai propaganda disebarluaskan untuk menarik simpati masyarakat, dan tidak sedikit yang akhirnya mempercayainya. Di lain tempat, karena berita tentang perdukunan dan nabi palsu ini sudah sangat meresahkan tanah Arab, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun memerintahkan pasukan muslimin untuk memerangi kaum yang telah murtad dan menolak salat serta zakat. Di sini, Khalifah Abu Bakar mengutus seorang panglima bernama Khalid bin Walid. Maghzuhum fi biladihim, kullan fi baladihim. Sebagai seorang panglima yang terkenal dengan strategi perang yang hebat, Khalid bin Walid segera menyusun rencana untuk menghadapi ancaman ini. Singkat cerita, perang pun terjadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada akhir perang ini, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid memenangkan pertempuran serta berhasil menangkap Kanaya bin As, seorang pemimpin pasukan murtad. Lantas, dia pun dibawa ke hadapan Khalifah Abu Bakar. Di depan sang khalifah, Kanaya pun bertaubat dan berjanji kembali kepada hukum-hukum Islam. Momen ini menjadi bukti bahwa Islam selalu memberi kesempatan bagi mereka yang ingin kembali ke jalan yang benar. Beralih kembali ke Sadyah. Di sini, dia mengutus suruhannya untuk mengajak Malik bin Humairah, pemimpin dari Bani Yarbu, agar bergabung bersamanya. Tujuannya adalah untuk mengalahkan pasukan Musailamah, salah satu orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Bukan hanya itu, Sadyah juga mengajak mereka untuk bersama-sama memerangi kaum muslimin agar bisa menguasai tanah Arab. Persiapan besar dilakukan untuk melawan pasukan muslim, dengan harapan dapat merebut kekuasaan dan menegakkan ajaran palsu mereka. Di sisi lain, Khalifah Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab bahwa setelah wafatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kini sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyembah berhala. Justru yang muncul adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan Islam yang baru.
Sementara itu, di tempat lain, Sadyah pergi ke negeri Yamamah untuk menemui Musailamah. Rencananya dengan Malik untuk memerangi kaum muslimin sudah diketahui oleh Khalifah Abu Bakar. Namun, di sini Sadyah mengkhianati Malik dan malah bersekutu dengan Musailamah serta menikah dengannya. Dengan langkah ini, Sadyah berharap dapat memperkuat posisinya dan memperoleh lebih banyak pengikut. Oke, kita beralih ke Panglima Khalid bin Walid. Bersama pasukannya, dia akan menyerang Malik bin Humairah beserta kaumnya. Namun sebelum menyerang, Abdullah bin Suhail memberikan isyarat azan kepada Malik dan kaumnya. Rasulullah. Sayangnya, tidak ada balasan azan terdengar dari mereka semua. Maka, Panglima Khalid bin Walid pun memutuskan untuk menyerang mereka semua. Dalam penyerangan ini, Khalid berhasil menangkap Malik dan menginterogasinya. Namun, dengan sombongnya, Malik menolak perintah salat dan meremehkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban seperti itu, Panglima Khalid dengan tegas menghukum mati Malik bin Humairah. Keputusan ini menjadi contoh ketegasan dalam menegakkan hukum Islam terhadap mereka yang mengingkarinya. Setelah kejadian itu, Abu Qatadah melaporkan tindakan Khalid kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Qatadah mengambil keputusan sendiri untuk membunuh Malik lalu menikahi istrinya. Lantas, Khalifah Abu Bakar pun bertanya apakah Khalid menikahi istri Malik setelah masa iddahnya selesai. Abu Qatadah menjawab, "Ya." Maka Abu Bakar pun memerintahkan Abu Qatadah untuk kembali dan mematuhi perintah Khalid sebagai pemimpinnya. Pada saat itu pula, Umar mempertanyakan keputusan sang khalifah yang membiarkan tindakan Khalid membunuh Malik. Namun, Abu Bakar menjelaskan bahwa Malik telah kafir, menolak salat dan zakat, serta bersekutu dengan dukun dan menghina Rasulullah. Oleh karena itu, Malik sudah wajib diperangi atau dibunuh. Singkat cerita, Khalifah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid beserta pasukannya untuk pergi ke negeri Yamamah guna memerangi Musailamah. Saat perang hendak dimulai, Khalid menantang duel jagoan pasukan Yamamah. Lantas, 2 orang terkuat dari negeri Yamamah maju berduel dengannya. أنا ابن الوليد العود أطلب المبارزة فمن ظن أنه ندي فليخرج. Setelah mengalahkan keduanya, Khalid meminta Musailamah dan pasukannya untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta percaya kepada Khalifah Rasulullah. Jika semua itu dituruti, perang tidak akan terjadi. Namun, dengan congkaknya, Musailamah menolak dan menyuruh pasukannya menyerang pasukan muslimin. Maka, pecahlah perang yang disebut dengan Perang Yamamah. Di medan perang, pasukan muslim hampir saja kalah. Namun, Khalid bin Walid mampu mengembalikan semangat pasukannya. Pada akhirnya, seorang budak kulit hitam bernama Wasi berhasil membunuh Musailamah. Dengan tewasnya Musailamah, kemenangan pasukan muslim pun diraih. Singkat cerita, berita kemenangan ini sampai kepada Khalifah Abu Bakar. Tak lama kemudian, Panglima Khalid bin Walid bersama pasukannya diperintahkan untuk pergi ke Irak guna bergabung dengan pasukan Panglima Mutsana bin Haritsah At-Saibani untuk memerangi pasukan Persia. Pasukan muslim semakin berkembang dan terus menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Dengan banyaknya kemenangan yang diraih, Islam semakin kuat
dan disegani oleh berbagai kerajaan besar pada masa itu. Khalifah Abu Bakar dan para panglima Islam terus bekerja keras untuk menyebarkan agama Islam dengan penuh semangat dan keyakinan. Kejayaan Islam pun semakin terlihat dengan ditaklukkannya berbagai wilayah strategis, membawa Islam ke era kejayaan baru. Hari ini, kita tidak hanya mengenang kisah seorang panglima, tetapi juga mengambil pelajaran dari kegigihan, ketakwaan, dan pengorbanannya untuk Islam. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani hidup dengan keberanian dan keyakinan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah epik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.